Simak sampai habis. Kita lanjutkan kembali topik pembahasan mengenai strategi melancarkan rezeki di tempat kerja. Kalau sebelumnya kita bicara mengenai atasan pahing yang berapi-api, sekarang kita akan bahas karakter yang sebaliknya, yaitu atasan berweton wage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Pernah nggak sih kamu merasa karir itu macet total? Kamu sudah kerja keras banting tulang, tapi rasanya nggak pernah dianggap. Paling parah, atasan diam 1000 bahasa. Sudah coba proaktif, balasannya cuma satu kata, atau lebih parah lagi, cuma anggukan kepala. Nah, kalau atasan kamu kebetulan lahir di pasaran Wage menurut kalender Jawa, mungkin video ini bisa jadi jawaban dari pikiran galau tersebut. Punya bos dengan weton Wage itu ibaratnya kamu lagi pegang permata, tapi masih terbungkus batu yang tebal dan keras. Di satu sisi, menurut kepercayaan Jawa, mereka ini adalah sosok yang cerdas, berwibawa, dan wawasannya luas. Tapi di sisi lain, sifatnya yang pendiam dan sulit ditebak itu sering bikin kita sebagai bawahan jadi frustrasi, merasa nggak dihargai, dan mikir, ini karir gue mau dibawa kemana sih? Kalau kamu merasa bingung, tenang, perasaanmu itu valid banget. Tapi gimana kalau ku bilang di balik sikap pasifnya itu, ada kunci emas buat lonjakan karirmu? Di video ini, kita akan bedah cara membaca pikiran atasan Wage, memahami bahasa diam mereka, dan mengubah tantangan ini jadi peluang emas. Sekali lagi tonton sampai habis, karena strategi terakhir adalah kunci paling penting untuk merebut kepercayaan mutlak mereka. Sebuah modal yang bisa jadi tiketmu ke posisi yang lebih tinggi. Membedah misteri. Kenapa atasan Wage kelihatan pasif? Oke. Sebelum kita loncat ke strategi praktis, kita perlu luruskan mindset dulu. Kita nggak akan ngeluh atau nyalahin, tapi kita coba jadi detektif budaya. Kenapa sih atasan dengan weton Wage sering digambarkan punya citra yang pasif, dingin, dan kayaknya malas kasih arahan? Jawabannya ada di pemahaman kosmologi Jawa. Meskipun perlu diingat, ini adalah bagian dari kepercayaan budaya, bukan ilmu pasti ya. Dalam beberapa tafsir modern yang menggabungkan tradisi Jawa dengan ajaran spiritual lain, weton Wage disebut berada di bawah naungan cakra ajna langit dengan elemen air. Mari kita coba terjemahkan ini ke bahasa kantor. Cakra ajna adalah cakra mata ketiga, pusat intuisi dan kecerdasan. Artinya, bosmu ini kemungkinan besar seorang pemikir ulung. Saat mereka diam di tengah rapat yang panas, pikiran mereka itu lagi lari maraton, menganalisis semua variabel dan mencari solusi dari sudut pandang yang enggak kepikiran sama orang lain. Jadi, diamnya mereka itu bukan tanda enggak peduli, tapi tanda konsentrasi tingkat tinggi. Elemen air konon memberi mereka sifat yang tenang di permukaan, tapi punya arus yang kuat di bawah. Mereka cenderung menghindari drama dan konfrontasi nggak penting. Komunikasi yang mereka suka itu efisien
dan to the point. Sayangnya, di dunia kerja yang kadang penuh basa-basi, ketenangan ini sering disalahartikan sebagai sikap cuek atau bahkan pasif-agresif. Satu lagi sifat kunci yang sering dikaitkan dengan mereka adalah tekad yang kuat, alias keras kepala. Kalau mereka sudah yakin sama sesuatu berdasarkan analisis mendalam, bakal susah banget buat mengubah pandangan mereka. Ini bukan karena sombong, tapi karena keyakinan itu lahir dari proses mikir yang panjang. Mereka berharap timnya juga mandiri. Mereka nggak akan kasih arahan sesendok demi sesendok karena percaya timnya cukup pintar buat mikir sendiri. Jadi, kuncinya bukan mengubah mereka. Itu misi yang mustahil. Kuncinya adalah memahami sistem operasi mereka dan pakai strategi komunikasi yang pas. Kalau kamu berhasil, kamu nggak cuma dianggap bawahan kompeten, tapi partner berpikir yang berharga. 5 strategi jitu mengubah tantangan jadi peluang karir. Sekarang kita masuk ke intinya. Ini dia 5 strategi praktis yang bisa langsung kamu coba besok untuk melesat di bawah kepemimpinan atasan Wage. Strategi 1. Jadi, inisiator berbasis data, bukan pencari perhatian. Hal paling bikin frustrasi kerja sama atasan Wage adalah nungguin perintah yang nggak datang-datang. Kamu mungkin mikir, aku harus ngapain ya biar kelihatan sibuk? Pendekatan yang salah. Atasan Wage nggak terkesan sama kesibukan. Mereka terkesan sama hasil dan pemikiran yang terstruktur. Karena menurut Primbon, mereka adalah sosok analitis dan cerdas. Jangan pernah datang dengan tangan kosong atau pertanyaan, "Pak, Bu, ada kerjaan?" Ubah posisimu dari eksekutor pasif jadi inisiator proaktif. Coba analisis sebuah masalah, kumpulin datanya, lalu datang ke mereka dengan beberapa opsi solusi yang sudah matang. Contohnya gini, daripada nanya, "Pak, Bu, ada kerjaan buat saya?" Coba ganti jadi, "Selamat pagi, Pak, Bu. Saya sudah analisis data penjualan kuartal lalu dan menemukan ada penurunan 15% di segmen B. Analisis saya, ini karena strategi kompetitor X. Saya sudah siapkan 2 proposal untuk merespons. Opsi A fokus ke diskon, opsi B ke program loyalitas. Boleh saya minta waktu 15 menit untuk presentasi singkat?" Lihat bedanya? Kamu nggak lagi minta, tapi menawarkan solusi. Kamu nunjukin kalau kamu udah mikir beberapa langkah ke depan. Pendekatan ini adalah cara tercepat buat dapat respect dari mereka. Kuasai seni managing up yang elegan. Atasan Wage yang pendiam nggak akan proaktif nanya progresmu setiap hari. Asumsi mereka, no news is good news. Kalau kamu diam, ya karirmu ikut diam. Disinilah pentingnya seni managing up, alias mengelola atasan. Caranya bukan dengan ngeluh minta perhatian, tapi dengan membangun sistem komunikasi yang jelas. Coba deh, jadwalkan sesi one-on-one rutin yang singkat. Misalnya seminggu atau 2 minggu sekali. Bilang aja tujuannya untuk sinkronisasi biar pekerjaanmu selalu sejalan dengan prioritas mereka. Saat sesi itu, siapkan agenda.
Laporkan progresmu dengan format 1. Apa yang sudah beres? 2. Apa yang lagi dikerjakan dan tantangannya? 3. Rencana selanjutnya. Yang paling penting, minta feedback spesifik. Hindari pertanyaan umum kayak, gimana menurut Bapak, Ibu? Pakai pertanyaan yang lebih tertutup dan butuh keputusan. Contoh, Pak, Bu, untuk Project X, saya ada 2 pilihan teknis, A dan B. Opsi A lebih cepat, tapi biayanya 10% lebih mahal. Mengingat prioritas kita adalah kecepatan, apakah saya bisa lanjut dengan opsi A? Oh ya, selalu dokumentasikan arahan penting lewat email. Bukan karena nggak percaya, tapi demi profesionalisme. Tutup email dengan kalimat, terima kasih atas arahannya. Sesuai diskusi tadi, saya akan melanjutkan Project X dengan pendekatan A. Mohon koreksinya jika ada yang kurang sesuai. Ini menunjukkan kamu teliti dan bertanggung jawab. Bangun kepercayaan dengan loyalitas dan integritas besi. Weton wage, apalagi kombinasi seperti Minggu wage atau Sabtu wage, dalam primbon sering digambarkan sebagai sosok yang sangat setia dan bisa pegang rahasia. Kepercayaan adalah mata uang tertinggi bagi mereka. Gimana cara dapatnya? Pertama, jangan pernah sekalipun ngomongin jelek mereka di belakang. Mereka punya intuisi tajam dan jago mengamati. Mereka bakal tahu. Hindari gosip kantor dan jangan ikut politik internal yang nggak sehat. Kedua, tunjukkan komitmenmu pada tujuan tim, bukan cuma tugas individumu. Saat ada masalah, jadilah bagian dari solusi. Tunjukkan kalau kamu ada di pihaknya, siap pasang badan buat sukses bareng. Ketiga, jaga integritas. Kalau kamu bikin salah, langsung akui dengan jujur, lengkap dengan rencana perbaikannya. Menyembunyikan kesalahan adalah cara tercepat menghancurkan kepercayaan mereka. Sebaliknya, transparansi akan menunjukkan kedewasaanmu. Saat mereka melihatmu sebagai orang yang bisa dipercaya dan loyal, mereka nggak akan ragu jadi pelindung karirmu. Bantu atasanmu bersinar. Ada beberapa tafsir primbon yang menyebut bahwa individu wage, khususnya Rabu wage, kadang lebih mementingkan kedudukan atau jabatan. Jabatan bagi mereka bisa jadi simbol pengakuan dan wibawa. Memahami ini bisa jadi keuntungan strategis buatmu. Tugasmu adalah membantu atasanmu terlihat bagus di mata atasannya dan rekan-rekannya. Ini bukan soal menjilat, ini strategi cerdas. Coba pahami apa target utama atasanmu. Apa tekanan yang dia dapat dari manajemen? Kalau sudah paham, selaraskan inisiatifmu untuk membantunya mencapai target itu. Saat kamu berhasil menyelesaikan proyek penting, berikan kredit itu padanya. Pakai kalimat seperti, sesuai arahan dan visi dari Pak Bu, nama atasan, tim kami berhasil mencapai. Ini bikin dia merasa dihargai dan melihatmu sebagai aset, bukan ancaman.
Saat kamu konsisten membuatnya sukses, kamu secara nggak langsung lagi bangun fondasi buat promosimu sendiri. Atasan yang karakternya cocok dengan deskripsi Wage akan menghargai orang yang loyal dan mendukung posisinya. Komunikasi langsung, hormat, dan tanpa drama. Seperti yang kita bahas, atasan Wage bisa sangat teguh pendiriannya. Debat pakai emosi atau konfrontasi terbuka itu jalan buntu. Mereka nggak merespons drama, mereka merespons logika dan data. Jadi, kalau kamu beda pendapat, pertama, tetap tenang dan profesional. Kedua, fokus ke masalahnya, bukan orangnya. Gunakan pendekatan saya, bukan Anda. Misalnya, daripada bilang, arahan Anda nggak jelas, lebih baik bilang, saya butuh klarifikasi lebih lanjut di poin B agar bisa mengerjakannya dengan tepat. Ketiga, selalu tawarkan solusi, bukan cuman keluhan. Kalau ada kebijakan yang menurutmu kurang efektif, jangan cuma kritik. Siapkan data pembanding dan usulkan alternatif yang lebih baik. Tunjukkan niatmu untuk perbaikan bersama. Hormati posisinya, tapi jangan takut bersikap tegas secara profesional kalau ada hal yang melanggar etika. Atasan Wage yang cerdas justru lebih menghargai bawahan yang punya prinsip selama itu disampaikan dengan cara yang logis dan bebas drama. Kesimpulannya, yuk kita rangkum. Untuk menaklukkan hati atasan Wage, kamu perlu jadi 1. Initiator berbasis data. 2. Ahli managing up. 3. Benteng loyalitas dan integritas. 4. Pendukung kesuksesan posisinya. Dan 5. Communicator logis tanpa drama. Menghadapi atasan Wage ini bukan soal jadi penjilat atau pasrah. Ini soal strategi, empati, dan profesionalisme tingkat tinggi. Dengan memahami bahasa unik mereka, yang tentu saja didasari oleh kepercayaan budaya dan bukan fakta absolut, kamu nggak hanya akan selamat, tapi bisa melesat. Sekarang, giliranmu. Punya pengalaman unik dengan atasan, entah itu Wage atau weton lainnya. Share cerita dan strategimu di kolom komentar di bawah, tanpa sebut nama ya. Yuk, kita saling belajar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video strategi karir cerdas lainnya. Sampai jumpa di puncak. Dari Ki Londo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.